Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir Altaf dengan NIM 240705072 ingin mempresentasikan tugas Alpro UTS. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu macam-macam diagram alir flowchart. Oke, yang pertama adalah pengertian flowchart. Pengertian flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur logika, proses atau prosedur dan digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam simbol dan panah. Oke, ada juga fungsi flowchart terbagi menjadi 4. Yang pertama memudahkan pemahaman alur kerja, yang kedua membantu analisis dan perancangan, yang ketiga menyederhanakan dokumentasi, dan yang keempat alat komunikasi antar tim. Oke, ada juga macam-macam flowchart. Yang pertama flowchart sistem, yang kedua flowchart dokumen, yang ketiga flowchart proses, yang keempat flowchart program, dan yang kelima flowchart skematik. Skematik. Oke, kita awali dengan flowchart sistem. Flowchart sistem terbagi menjadi 3, yaitu menjelaskan aliran data dan proses dalam sebuah sistem, menampilkan hubungan antar bagian sistem, dan contohnya proses peminjaman buku di perpustakaan. Oke, yang kedua ada flowchart dokumen terbagi menjadi 2. Yang pertama menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar bagian organisasi. Yang kedua menjelaskan siapa yang menerima dan mengarsipkan dokumen. Dan contohnya seperti alur distribusi faktur. Yang ketiga ada flowchart proses terbagi menjadi 2. Yang pertama menunjukkan urutan langkah dalam proses produksi atau layanan. Yang kedua digunakan dalam manajemen kualitas. Contohnya seperti proses pembuatan kue di dapur. Yang keempat ada flowchart program, yang mana terbagi juga menjadi 2. Yang pertama menggambarkan logika program komputer secara detail. Dan yang kedua mencerminkan struktur kode. Contohnya seperti algoritma bilangan genap dan ganjil. Dan yang kelima yaitu flowchart skematik. Terbagi menjadi 2. Yang pertama memadukan simbol flowchart dengan elemen fisik. Dan yang kedua umumnya digunakan dalam teknik dan sistem tertanam. Contohnya alur sinyal dari sensor ke microcontroller. Oke, penutup flowchart adalah alat penting dalam analisis dan desain sistem. Pilih jenis flowchart sesuai tujuan dan konteks penggunaannya. Oke, untuk yang kedua yaitu buat satu contoh algoritma disajikan dalam flowchart menggunakan aplikasi Flowcorin, kemudian dijalankan. Jelaskan saat membuatnya dan jelaskan saat dijalankannya. Oke, masuk ke aplikasi flowchart. Langsung saja. Yang pertama main kita isi dengan declaren. Kita masukkan variabel angka. Oke. Habis itu kita masukkan variabel input. Kita isi dengan variabel angka. Oke. Setelahnya kita isi dengan variabel kontrol atau if. Kita isi dengan angka. Persen 2. Oke. Setelah itu kita isi output dengan genap.
dan kita masukkan output lagi, kita isi dengan ganjil. Oke. Oke, setelahnya bergetaran, kita masukkan contoh seperti angka genap dulu. Contoh angka 2, maka akan muncul genap. Kalau kita masukkan angka ganjil, contoh seperti angka 3, maka akan keluar inputnya ganjil. Oke, seterusnya yaitu buatkan flowchart berdasarkan algoritma pada nomor 2 di atas menggunakan digit chart online yang jelaskan saat membuatnya. Oke, kita akan menggunakan digit chart. Oke, yang pertama kita masukkan terminator, kita isi dengan my. Setelahnya kita masukkan variabel angka. Oke, lanjut kita isi dengan variabel input angka. Oke, setelahnya baru kita masukkan variabel data, kita isi dengan angka, kita isi dengan if angka dua sama dengan 0. Oke, kita isi dengan output benar. Oke, kita isi dengan sebelah kanan, sebelah kirinya kita isi dengan output ganjil. Oke, kita masukkan terminator akhir ataupun n. Oke, oke, sudah sama. Oke, oke, oke. Selanjutnya jelaskan tentang perjabangan if, switch, case, dan buatkan contoh encoded loop menggunakan while dan jelaskan. Oke, kita masuk ke codingannya. Itu yang pertama if.
Oke, saya sudah membuat codingannya. Pertama kita masukkan bilangan, float input, dan masukkan bilangan. Oke, langsung saja kita run. Di mana di sini masukkan bilangan. Oke, coba kita masukkan contoh di sini bilangan genap ataupun ganjil. Kita masukkan bilangan genap, contoh seperti 8. Nah, maka keluar bilangan bernilai genap hasilnya. Oke, coba tes saran sekali lagi. Oke, coba tes kita masukkan bilangan ganjil, contoh seperti angka 7. Coba kita, oke, bilangan bernilai ganjil, maka terbaca yang mana bilangan genap, yang mana bilangan ganjil. Oke, selanjutnya kita masuk ke match case, di mana di sini coba kita tes run. Nah, di sini suruh masukkan hari, di mana contoh kita masukkan hari Senin. Nah, di mana hari Senin ini hari kerja, di mana di sini kita masukkan di hari Senin ini ialah hari kerja, berarti programnya terbaca. Coba kita ulang, saran kita masukkan hari Kamis. Oke, hari Rabu. Oke, hari main, berarti terbaca. Selanjutnya baru kita masuk coding akhir, yaitu context_by. Oke, langsung kita run. Oke, masukkan angka 0 untuk berhenti. Oke, di sini disuruh untuk kita masukkan angka 0. Coba kita masukkan, kita enter, maka program selesai. Oke, cukup sekian penjelasan saya untuk UTS hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.